Dulu aku pernah melabeli diriku sebagai overthinker parah. Tapi karena aku melakukan suatu hal yang menurutku luar biasa, aku bisa percaya diri mengatakan bahwasanya saat ini aku adalah problem solver yang baik. Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan dunia literasi. Aku adalah seorang pengajar, penulis dan juga seorang owner ya toko buku online, buku SR. Nah, di video YouTube biasanya aku ngebahas tentang pendidikan, membahas tentang literasi dan juga sesekali membahas isu sosial. Oke, kita kembali lagi ke konteks yang aku sampaikan di awal. Jadi kalau aku inget-inget ya, aku merasa overthinking itu, ini yang literally overthinking ya. Awalnya itu sekitar ya usiaku 25 tahun lah. Itu kala aku mengalami quarter life crisis ya. Ya biasalah di usia seperti itu quarter life crisis itu sedang menerpa ya. Jadi aku menganggap diriku kala itu memandang banyak hal itu ya semuanya masalah. Oke. Gimana ya? Quarter life crisis yang aku alami atau overthinking yang aku benar-benar rasakan pada waktu itu sangat mengganggu. Literally sangat mengganggu. Memengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi ya aku bisa katakan ya, tidur itu nggak jelas. Seringkali tidur itu setelah azan subuh. Itu sering banget kayak gitu. Kemudian makan berantakan. Maksudnya jadwal makan itu berantakan, nggak jelas. Kemudian ya cepat lelah juga. Aku bisa bilang dulu aku itu ya nggak segini ya. Maksudnya secara berat badan itu nggak kayak gini. Jauh lebih kurus daripada ini. Beneran, bagi teman-teman ya teman-temanku lah yang tahu itu pasti melihat perbedaan dulu aku usia 25 tahun dan aku yang sekarang gitu. 25 tahun itu kalau nggak salah sekitar tahun 2018. Tahun 2018. Nah, kemudian secara psikologi atau lebih tepatnya dalam pengambilan keputusan saat aku overthinking parah seperti itu adalah banyak keputusan dalam hidup yang aku ambil itu sebenarnya bukan salah, tapi bisa aku anggap tidak bijaksana saja. Jadi nggak salah sih, tapi kurang bijak saja, terlalu egois seperti itu. Nah, aku melihat atau aku bisa merasakan bahwa overthinking yang aku alami itu adalah sebagai kegagalanku dalam memandang sebuah masalah. Ya, jadi aku tidak begitu bisa melihat masalah dengan baik. Ya, semuanya serba masalah gitu loh. Jadi aku nggak bisa melihat karena semuanya masalah. Jadi aku nggak literally bisa melihat masalah itu dengan baik. Intinya karena terlalu noise banget. Semuanya serba masalah. Semuanya serba aku pikirkan. Masalah aku pikirkan. Ini masalah aku pikirkan dan seterusnya. Aku berpikir bahwasanya kerja otakku ini cepet banget ya. Aku mikirnya cepet banget. Maksudnya gini, aku melihat sesuatu langsung aku anggap masalah. Jadi dikit-dikit masalah langsung dipikirkan. Ini cepet banget tuh. Sampai aku nggak bisa ngerem gitu. Ini gimana caranya memberhentikan kepalaku sampai kepalaku ini menganggap semuanya serba masalah. Iya sih, banyak sekali keresahan, banyak sekali masalah kan di sekitar kita. Tapi ya nggak gitu juga, dikit-dikit kita anggap masalah. Jadi aku nggak bisa ngerem, nggak bisa memberhentikan kepalaku untuk berpikir bahwasanya ini adalah masalah. Intinya seperti itu. Nah, qadarullah ya untungnya ya bahwasanya overthinking pada waktu itu nggak berlangsung lama sih sebenarnya. Ya, nggak berlangsung lama. Aku aku inget-inget ya itu berkisar 3 sampai 4 bulan sebenarnya. Jadi gini ceritanya. Saat aku sedang overthinking, aku lupa itu bulan keberapa. Kayaknya udah lebih dari 1 bulan deh. Nah, aku bertemu dengan seorang akademisi. Akademisi itu mengoreksi tulisanku.
aku dulu menulis ya, sudah mulai menulis tapi belum serius banget intinya gitu. Jadi aku udah nulis tapi belum serius banget. Nah, tulisanku itu dikritisi sangat cepat. Ya, jadi kalau nggak salah itu sekitar 15 menit lah. Jadi aku ngasih hasil tulisanku ke dia, dibaca 15 menit dan langsung bisa dikritisi dengan begitu dalam. Disitulah aku miss banget, kok bisa gitu kan. Nah, sekitar 15 menit itu udah tahu keseluruhan tulisanku, bahkan bisa memberikan masukan juga. Ya memang sih secara pengalaman dan secara kualitas knowledge antara aku dan dia itu emang jauh banget, memang itu nggak bisa dipungkiri. Cuma miss aja lah dengan apa yang dia lakukan terhadap tulisanku, itu sih. Nah, dari obrolan itu alhasil dia menyarankan untuk membaca buku. Jadi poinnya tuh di membaca buku. Tapi itu bukan turning point ya sebenarnya. Tapi intinya dari situ disarankan untuk membaca buku. Nah, sebenarnya baca bukunya itu nggak baca buku yang seperti apa ya, yang wah banget, enggak. Ya, disuruh untuk membaca novel Dunia Sophie. Iya, Dunia Sophie gitu. Jadi membaca hal yang sifatnya novel ya, tapi Dunia Sophie. Maksud pada waktu itu aku nggak terlalu tahu maksudnya apa sih kok disuruh baca Dunia Sophie, itu kan novel ya. Tapi setelah aku baca ternyata ya aku tahu maksudnya, bahwasanya biar aku itu lebih mendalami filsafat gitu, agar bisa mengkritisi, agar bisa memahami segala sesuatunya jauh lebih luas lagi. Oke, dari situ aku mulai banyak membaca buku. Jadi overthinking karena banyak yang aku pikirkan ngedrive aku untuk banyak membaca buku. Oke. Karena ketika kita overthinking, kita kan nggak bisa mengeksekusi sesuatu dengan baik kan. Alhasil untuk bisa mengeksekusi dengan baik, kita harus punya sumber-sumber informasi yang lain gitu. Nah, itulah yang aku jadikan sebagai bahan untuk aku harus banyak membaca buku, khususnya membaca filsafat pada waktu itu. Tapi turning point-nya bukan di situ. Semakin aku banyak baca buku, semakin penuh lah pikiranku, meskipun tidak terlalu overthinking gitu loh, ya kan. Tapi terlalu penuh, alhasil jauh lebih penuh ketika overthinking tadi. Dari situ aku berpikir ini kepala harus dituangkan, alhasil aku harus melakukan brain dumping. Nah, ketika aku melakukan brain dumping, ya itu literally sangat membantuku ya, dalam overthinking gitu loh. Alhasil ya aku banyak menulis, ya khususnya blog ya. Di awal-awal aku serius menulis adalah ya esai yang ada di blog pribadiku, dan aku rupakan menjadi buku pertamaku, yaitu Diorama Akal. Jadi Diorama Akal itu hasil dari brain dumping karena aku overthinking dan aku terlalu banyak membaca buku juga. Ya keluarlah hasil karya Diorama Akal, buku pertamaku. Syukur alhamdulillah. Oke, sebelumnya bagi yang nggak tahu tentang brain dumping, aku sedikit jelaskan bahwasanya brain dumping itu adalah sebuah aktivitas di mana kita itu mencurahkan isi kepala kita ya, intinya mencurahkan ide kita, keresahan kita, atau apapun ya yang sifatnya kita pikirkan ke dalam bentuk tulisan. Oke, jadi intinya brain dumping adalah menulis, tapi kita mencurahkan segala isi pikiran kita, ide kita, bahkan keresahan kita ke dalam bentuk tulisan. Itulah yang dikatakan brain dumping. Nah, menulis ini cukup penting esensinya saat aku overthinking pada saat itu. Jadi menulis itu membantuku, atau brain dumping itu membantuku untuk memetakan masalah. Jadi kan semua aku anggap masalah. Oke. Nah, aku nggak tahu ini masalah ini kayak gimana. Semuanya kayak udah kabut aja lah. Jadi perlahan aku menulis. Dari menulis itu aku bisa memetakan. Oh, ternyata ini masalah aku aku tulis dalam ini ya, notebook ya. Oh, ada masalah ini. Aku list ya, aku tulis, oke, bla 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 bla. Kemudian 2 ini, 3 ini, dan seterusnya. Dari situ aku bisa memetakan, oh antara 1 dan 3 ternyata ini masih relevan. Jadi aku kelompokkan jadi 1. Oke. Nah, tidak hanya aku kelompokkan atau grouping, tapi aku juga mengeliminasi. Oh, misalnya ketika aku nulis 5 gitu kan, masalah 5 gitu, seret gitu. Ternyata 5 ini nggak terlalu penting.
Jadi aku eliminasi. Intinya menulis atau braindumping tadi membantu aku untuk memetakan, oh ini masalah yang bisa dikelompokkan jadi satu, oh ini mungkin dipisahkan, atau bahkan mengeliminasi suatu masalah yang aku pikirkan. Oke, clear. Itu braindumping atau menulis. Nah, tidak hanya itu ya sebenarnya, bahwa menulis ini ketika aku bisa memetakan, aku bisa mengambil formula untuk mengeksekusi masalahku. Jadi menyelesaikan masalah. Oh, dengan aku memetakan ini dan ini, grouping seperti ini atau memisahkan ini, masalah selanjutnya, aku jadi tahu, oh ini harus aku apakan. Oh, solusi dari masalah ini itu harus seperti apa. Seenggaknya itu udah lebih jelas. Jadi intinya adalah ketika aku mampu menuliskan masalahku, menerjemahkan, mengartikulasikan masalahku, artinya aku literally paham tentang masalah. Jadi bagi teman-teman ya, kalau kalian punya masalah, coba kalian tuliskan, kalian terjemahkan menjadi kalimat utuh ya, dengan kalimat utuh, bukan keywordnya aja. Kalau kalian bisa menuliskan masalah kalian dengan kalimat yang utuh, tidak complicated juga ya, artinya kalian tuh benar-benar memahami masalah yang kalian hadapi. Itu. Nah, kalau kalian benar-benar memahami masalah yang kalian hadapi, yang kalian rasakan, aku yakin kalian tahu kok bagaimana cara menyelesaikannya. Karena udah jelas, oh masalahnya ini, sehingga solusinya adalah ini. Gitu. Tapi harus dicatat, poin pentingnya adalah ketika mau menyelesaikan masalah. Terkadang masalah itu nggak bisa masalah yang udah kita ketahui, itu nggak bisa kita langsung selesaikan. Karena mungkin ya, resource itu belum kita miliki untuk menyelesaikannya. Kalau kita miliki resource untuk menyelesaikan masalahnya, bisa langsung. Tapi kalau tidak ya, kita harus tunda dulu. Mungkin setelah kita memikirkan masalahnya dan menemukan solusinya dan ternyata kita belum bisa langsung menyelesaikan masalahnya, ya kemungkinan resource-nya bukan ada di kita, tapi ada di tempat lain atau ada di orang lain. Sehingga mungkin kita perlu bantuan dia untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah kita. Mungkin seperti itu. Jadi tidak langsung memudahkan, tapi apakah langsung terselesaikan belum tentu. Tapi at least kita tahu, oh belum tentu atau langsung, ini kita udah tahu dari hasil kita menuliskan masalahnya, menerjemahkan masalah yang kita hadapi. Nah sampai detik ini aku masih melakukan braindumping ketika lagi overthinking, tapi meskipun aku bisa katakan aku untuk saat ini tidak terlalu overthinking sih saat ini, karena ketika menghadapi masalah udah langsung tahu harus seperti apa, karena udah kebiasaan dari sebelumnya. It's kind of habit for me gitu. When I face the problem, I directly try to map my problem and then try to write down into my notes, and then I directly to find out the solution, how to execute my problem. Tapi aku masih melakukannya, meskipun emang lebih cepat sih, karena sekali lagi karena udah jadi biasa, udah jadi habit gitu. Jadi ketika menghadapi sesuatu, langsung solusinya mestinya seperti ini. Tapi masih aku lakukan. Nah, aku sangat merekomendasikan braindumping ini atau menulis itu tadi ya kepada teman-teman yang sedang mengalami masalah gitu. Dan menghadapi masalah atau overthinking dan nggak tahu bagaimana caranya memetakan masalah, yaitu lagi-lagi dengan cara braindumping atau menulis. Itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Layak untuk dicoba, no need to worry. Aku yakin kalian pasti menghadapi masalah yang begitu kompleks di kehidupan kalian. Jadi mungkin ini salah satu kontribusiku, salah satu upayaku untuk membantu kalian. Itu aja, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.